وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudaraku semuanya, pada siang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa berkumpul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Efek yang ditimbulkan oleh orang-orang yang punya akidah yang bersih, akidah yang lurus dan yang kuat adalah tegar dalam menghadapi cobaan hidup, tegar dalam menghadapi tantangan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah tidak dicoba? Ketika kita sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan yang namanya ujian, mendapatkan yang namanya tantangan. Lihat bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Bilal disiksa ketika sudah masuk Islam, dipukul, dicambukin, diterlantangkan di padang pasir, tetapi dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Lihat Sumayyah bagaimana seorang wanita ketika sudah masuk Islam, keluarganya dibakar hidup-hidup. Dia juga dibakar hidup-hidup lalu diturunkan, dipaksa untuk keluar dari agama Allah. Ditelanjangi di hadapan puluhan orang-orang kafir, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, dipaksa murtad, tetapi tidak gentar juga dan tidak mau, tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tantangan. Saudara-saudaraku semuanya, salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Kisah ini pada waktu zaman Umar bin Khattab. Pada waktu Umar bin Khattab mengadakan penyerangan kepada Romawi, ternyata Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi ini ditangkap oleh pasukan Romawi. Bukan hanya Abdullah bin Hudzafa, juga teman-teman yang lain pun pada ditangkap. Lalu Abdullah bin Hudzafa ditawarkan, wahai Abdullah, kalau engkau masuk ke agama kami, akan kami siapkan yang namanya istana, harta kami siapkan, wanita kami siapkan. Tetapi kalau engkau tidak mau, maka kami akan membunuhmu. Dengan gagahnya Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi mengatakan, wahai orang Romawi, andaikan seluruh kekayaan orang-orang Arab dan seluruh dunia dikumpulkan untuk menukar akidah saya, maka akidah saya tidak akan pernah saya tukar. Kalau begitu engkau bunuh. Kata Kaisar Romawi, silakan bunuh Tuan. Tuan bisa membunuh saya, tetapi Tuan tidak bisa membunuh iman saya. Tuan bisa memenggal kepala saya, tetapi Tuan tidak akan bisa memenggal iman saya. Tuan bisa meropek dada saya, tetapi akidah saya jangan mimpi bisa Tuan ropek. Akhirnya apa? Abdullah bin Hudzafa disalib. Tangannya dipaku dengan panah, kakinya dipaku dengan panah, dipukulin, dipaksa untuk keluar dari agama Allah, tidak mau. Akhirnya diturunkan, disiapkan penggorengan yang besar yang isinya minyak yang mendidih. Lalu Abdullah bin Hudzafa dirayu oleh orang Romawi, bagaimana? Apakah Anda mau keluar dari agama Muhammad? Kalau enggak, silakan tuh nyebur di dalam penggorengan tersebut. Lalu Kaisar Romawi memberikan contoh kepada Hudzafa As-Sahmi. Dua orang Muslim diambil lalu dilempar ke dalam penggorengan, langsung rontok semua daging-daging. Akhirnya Hudzafa As-Sahmi atau Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi mendekati penggorengan tersebut dan menangis. Ini menurut pandangan orang Romawi sudah luluh hatinya. Lalu orang Romawi berkata, bagaimana? Apakah Anda mau keluar dari agama Muhammad? Saya tidak mau keluar dari agama Muhammad.
Kata Hudzaifah As-Sahmi, "Kenapa Anda menangis?" "Tuan, saya menangis bukan karena saya takut mati. Saya menangis kenapa saya punya nyawa satu. Coba andaikan saya punya nyawa yang hitungannya sama dengan jumlah rambut saya, semuanya aku korbankan di jalan Allah." Luar biasa. Keretakan gak mempan. Akhirnya Hudzaifah Al-Yamani dimasukkan ke dalam kamar. Lalu dimasukkan seorang wanita Romawi yang sangat cantik jelita. Wanita tersebut disuruh merayu Hudzaifah As-Sahmi. Ketika malam wanita tersebut datang. Begitu mau mendekati Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi mengatakan la ilaha illallah. Setiap kali dideketin, setiap itu pula mengatakan la ilaha illallah. Pagi harinya wanita tersebut ditanya sama pembesar Romawi, "Bagaimana, Neng? Apakah sudah berhasil?" "Tuan, berhasil apa? Apakah Tuan ini memberikan saya sebongkah batu?" "Emang kenapa?" Sama sekali pemuda tersebut tidak bergeming. Sama sekali tidak bergeming. Emang kenapa? Setiap saya dekatin, dia selalu mengucapkan la ilaha illallah. Rayuan wanita tidak menggemingkan iman Hudzaifah As-Sahmi. Lalu Hudzaifah As-Sahmi dimasukkan ke dalam penjara 3 hari 3 malam, tidak dikasih makan, hanya dikasih minuman khamr dan daging babi. Tetapi Hudzaifah As-Sahmi tidak mau meminum dan memakannya. Akhirnya Hudzaifah As-Sahmi dibebaskan. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, ini contoh bahwa hidup adalah pasti menghadapi ujian. Semakin kuat iman kita, maka semakin berat ujiannya. Semakin kokoh iman kita, maka angin ujian semakin dahsyat. Dan kita sudah dikasih contoh bagaimana keteguhan Bilal, bagaimana keteguhan Sumayyah, bagaimana keteguhan daripada Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Tidak gentar sama sekali, tidak bergeming sama sekali. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, di zaman saat ini betapa orang-orang kafir melancarkan segala triknya, segala siasatnya untuk menghancurkan akidah Islam. Tapi semuanya itu tidak ada efeknya. Ketika iman sudah mendarah daging, iman sudah merasuk ke dalam hati kita, maka rayuan mereka tidak akan berefek bagi kita. Kita akan tetap tegar walaupun dipaksa, kita akan tetap tegar walaupun dipenjara, bahkan kita tetap mengatakan la ilaha illallah walaupun kepala kita terpenggal dari badan. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, tetapi sayang, ada sebagian orang yang menjual akidahnya hanya dengan dunia yang sangat sedikit sekali. Ada orang yang menjual dunianya, agamanya hanya karena mendapatkan seorang wanita lalu murtad dari agama Allah. Lihat bagaimana ada seorang tukang adzan, sekian puluh tahun tukang adzan di masjid. Ketika dia melihat wanita Nasrani tertarik, lalu dia datang ke rumahnya. Apa kata wanita Romawi? Apa kata wanita Nasrani? Anda tidak akan bisa nikah sama saya. Kenapa? Anda Muslim. Kalau engkau mau, silakan murtad dari agama Islam. Akhirnya pemuda tersebut bersedia murtad dari agama Allah. Wanita Nasrani tadi tidak percaya begitu saja. Kalau engkau murtad, buktikan bahwa engkau murtad, silakan makan babi. Akhirnya dia makan babi. Akhirnya setelah itu dia berusaha untuk mendekati wanita Romawi, dan wanita Romawi naik ke lotengnya. Ternyata pemuda yang murtad tadi jatuh dan akhirnya mati. Dia mati dalam kondisi murtad dari agama Allah, hanya ingin mendapatkan seorang wanita. Ini yang kita sangat sayangkan. Ada manusia hanya gara-gara cinta murtad dari agama Allah. Ada manusia hanya gara-gara mendapatkan harta yang sedikit murtad dari agama Allah. Hanya mendapatkan 15 kilo, 3 bungkus super mie, murtad dari agama Allah. Ini sangat kita sayangkan saudara-saudara. Tetapi ketika iman sudah mendarah daging, maka apapun yang terjadi, maka tidak akan bisa mengendorkan akidah kita. Nyawa boleh terpisah dari badan, tapi iman tidak akan bisa. Kepala boleh terpisah dari badan kita, tapi iman, akidah jangan sampai terpisah dari hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.